Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Untuk hari ini adalah sidang sengketa ijazah di Komisi Informasi Pusat. Ada beberapa hal yang disampaikan dari para termohon ini, ya ini adalah dari UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, KPU RI, dan juga Polda Metro Jaya, dengan pemohonnya adalah Tim Bon Jovi yang merupakan singkatan dari Bongkar Ijazah Jokowi, termasuk juga di dalamnya ada tim Roy Suryo CS. Nah, beberapa poin yang paling menarik perhatian masyarakat terkait dengan sidang ini adalah statement dari UGM ini. Aku nggak tahu nih, apakah statement UGM ini mengindikasikan bahwa ini hanya masalah komunikasi, mungkin personilnya yang dikirim ke dalam ruang sidang tersebut nervous karena diperhatikan media nasional dan sedang menjadi perbincangan hangat, atau bahkan ada indikasi memang kayak ada sesuatu hal yang kesannya disembunyikan untuk melindungi Pak Jokowi. Salah satu poinnya adalah begini teman-teman, Hakim itu kelihatan ngomongnya dengan nada tinggi, agak sedikit kesel ya, terutama terkait dengan salinan ijazah. Hakim itu bertanya bahwa kan semua berkas-berkas, baik itu salinan ijazah, transkrip nilai, KHS, kartu hasil studi, KRS, kartu rencana studi, kemudian pendaftaran yudisium dan sebagainya, berkas-berkas pada umumnya mahasiswa S1 saat sedang menyelesaikan kuliahnya di UGM, itu kan ditanya, itu berkasnya sekarang berada di mana? Karena rata-rata keterangan dari UGM itu ada terminologi yang namanya tidak di bawah penguasaan. Nah, maksudnya gimana nih, tidak di bawah penguasaan? Artinya, apakah mereka itu tidak memiliki sama sekali salinannya, atau ini adalah masalah terminologi doang? Karena ini menjadi salah satu kritisi ketua KIP ya ke UGM. Misalnya adalah di poin pertama, gimana sih kampus UGM yang sebegitu besarnya, dan juga dikatakan adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia, bahkan juga masuk jajaran terbaik juga lah ya, kalau untuk kawasan ASEAN, kok sistemnya seperti ini? Masa sudah dikirimkan berkasnya ke Polda Metro Jaya, tapi kalian tidak punya salinannya sama sekali? Itu adalah hal yang sangat konyol bagi aku pribadi. Ada fotokopinya sama sekali, Pak. Salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Jim Hurts. Sebenarnya tuh apa ya? Pertanyaannya tuh simple ya. Apakah dari yang mewakili UGM ini pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak paham maksud dari ketua KIP, atau seperti apa? Karena kan muter jawabannya panjang sekali rangkaiannya, tetapi pada akhirnya pihak dari UGM ini mengatakan bahwa kalau untuk salinannya, saya rasa kami memiliki begitu loh. Karena kan mereka mengirimkan berkas-berkas tersebut juga, kalau aku tangkap di sini salah satunya adalah menggunakan soft file lewat email ke Polda Metro Jaya. Dan soft file itu pada saat kita ngirim email kan bisa dilihat itu kan di bagian send-nya atau notifikasi yang untuk pengirimannya di story-nya kan ada di situ. Tapi kan pertanyaan sesimpel itu jawabannya muter teman-teman. Nah, makanya hakim mengatakan bahwa kok ini nggak ada gitu, tidak dalam penguasaan. Akhirnya setelah aku dengarkan rangkaian penjelasan dari pihak UGM yang agak belibet di sini ya, maksudnya harusnya hakimnya dari ketua KP bilang begini, harusnya bukan tidak dalam penguasaan, tetapi terminologinya adalah sedang dalam proses sengketa lain. Karena kalau tidak dalam penguasaan, barang-barang atau berkas-berkas yang menjadi barang bukti dan perdebatan tersebut, itu kategorinya berada di lembaga lain gitu loh, yang artinya UGM itu nggak punya kewenangan sama sekali. Ini menurut aku adalah ada hal yang unik di sini ya. Makanya nggak heran mereka yang yakin dengan kasus ini bahwa
ijazah Pak Jokowi adalah palsu, mereka semakin yakin. Tetapi bagi yang yakin juga enggak kok ijazah Pak Jokowi itu asli, ya kayaknya mereka tetap yakin aja. Tetapi bagi yang berada di tengah-tengah nih, karena aku juga yakin ya banyak juga yang masih belum memutuskan mana yang lebih dipercayai, apakah timnya Roy Suryo CS atau pendukungnya Pak Jokowi. Itu juga aku rasa masih banyak di Indonesia. Dengan penjelasan UGM yang seperti ini, kok kesannya kayak ada apa nih begitu. Terus di poin berikutnya juga sama ya. Dikatakan dari pihak UGM bahwa kami punya hanya scan ijazah, tapi kok bilangnya tidak dalam penguasaan. Ini salah satu penjelasannya yang menurut aku sangat aneh dari pihak UGM mengirimkan perwakilan, ya aku nggak tahu siapa perwakilan di sini, ya harusnya mereka sudah ngerti hukum dan juga berbagai macam hal karena menjadi perhatian nasional dan sudah bertahun-tahun kasusnya. Kok dalam memahami pertanyaan sesederhana itu kok nggak bisa menjawabnya dengan simple, apakah ada indikasi kebohongan atau memang karena nervous aja disaksikan oleh media nasional? Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Iya, salinan asli. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Dia notabene itu di Terlepas dari itu dulu. Ini kan Paham. Jadi kan maksudnya kenapa aku tangkap ya dari pihak UGM itu kayaknya kesannya muter-muter, tidak straight to the point, itu karena masalah penguasaan data pribadi. UGM tidak punya kewajiban atau bermasalah secara hukum kalau menunjukkannya ke ketua KIP. Tapi kan ketua KIP-nya bilang begini, ya itu masalah lain lagi, cuma hanya bertanya apakah ada atau tidak pihak UGM itu memiliki salinannya. Akhirnya dikatakan iya punya gitu loh, dari segi yang sifatnya scan aja. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang dikonfirmasi ulang kembali pada saat Ketua KIP bertanya juga ke Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah dengan berkas-berkas kayak transkrip nilai yang menjadi salah satu berkas untuk pembuktian apakah Pak Jokowi pernah kuliah di UGM dan lulus di sana. Terus juga ada KHS, KRS, laporan KKN. Apakah itu ada semuanya? Nah, kalau dari pihak UGM mengatakan bahwa untuk salinan transkrip nilai, saya kira juga ada di kami katanya. Kira-kira ini jawaban yang masih belum clear. KHS, KRS-nya, kalau KHS itu kartu hasil studi yang biasanya adalah per semester itu akan muncul kayak kita mengambil 5 mata kuliah, nilainya apa aja per semester. KHS itu setahu aku seperti itu ada katanya. Tetapi kalau KRS-nya tidak ada. KRS itu kan kartu rencana studi yang biasanya kita ambil itu sebelum kita memulai semester baru, kita mau ngambil mata kuliah apa aja. Kadang kalau di tengah perjalanan nilai kita udah tahu nggak bagus, kita udah banyak alfanya atau bahkan nilainya kecil, di tengah-tengah semester kalau sekarang itu kita bisa mengundurkan diri. Kita tetap bayar tapi kita nggak bakal dapat nilai yang jelek. Itu adalah salah satu strategi yang dilakukan mahasiswaku di Thailand pada saat mereka mau menyelamatkan nilai IP-nya gitu per semester. Terus juga terkait dengan laporan KKN, kata UGM-nya tidak ada, tapi laporan nilai dari pembimbingnya ada, sudah diserahkan ke PMJ. Bagi aku ini cukup unik ya. Dari laporan universitasnya, KKN-nya nggak ada. Oke, tapi kok dari pembimbingnya ada? Karena pada umumnya ya, kalau yang KKN itu kuliah kerja nyata ya, biasanya tuh ada yang 8 SKS atau 10 SKS, tergantung tiap universitas itu beda-beda ya. Biasanya nilai KKN itu harus diserahkan pada umumnya sebelum kita mengambil kayak mendaftar buat wisuda kan ya. Karena untuk skripsi di UGM itu setahu aku dia harus lulus berapa ratus SKS gitu kurang lebih. Nah, KKN bisa menjadi salah satu penentunya berapa SKS yang sudah terpenuhi begitu. Tetapi ada nilainya dari pembimbingnya doang ya. Sudahlah, anggap aja mungkin UGM di tahun 80-an tidak sebagus sekarang. Sistem untuk pendataannya adalah hal yang masuk akal. Nah, laporan tugas akhir skripsinya ada nggak di sini? Ya, jawabannya adalah ada dari UGM, dan ini menjadi salah satu poin yang menurut aku sangat kuat skripsinya. Tetapi kan dari timnya Roy Suryo CS juga menemukan
adanya banyak data-data kualitatif yang misalnya kayak perbedaan nama antara dosen penguji ya, kemudian juga dosen pembimbing skripsi, kemudian tidak ada tanda tangan dan sebagainya. Nah, ini pada saat aku dengarkan keterangan dari Polda Metro Jaya dalam sidang di KIP ini adalah mereka mengatakan bahwa semua berkasnya itu sudah berada di Polda Metro Jaya, bahkan ditegaskan terkait dengan ijazah aslinya Pak Jokowi. Dari Polda Metro Jaya menegaskan bahwa ijazah asli dari Pak Jokowi saat ini disita di Polda Metro Jaya. Dan permohonan SK Yudisium itu adalah tahapan sebelum kita menuju ke wisuda bagi mahasiswa S1, dikatakan bahwa permohonan SK Yudisium itu tidak ada, tetapi ada istilahnya dalam tulisan di berkas tersebut namanya daftar nilai sarjana muda untuk keperluan wisuda, surat keterangan. Ini adalah perbedaan istilah atau terminologi, tetapi poinnya adalah sama, syarat untuk yudisium. Karena syarat yudisium ya, pada umumnya di UGM ataupun kampus-kampus lain, itu adalah harus ada KKN-nya terlebih dulu, nilainya, skripsinya, dan juga minimal SKS yang sudah harus diambil. Karena ada sebagian kampus kan minimal kayak SKS gitu kan ya, untuk S1 150, tapi ada orang yang ngambilnya 160, ya nggak masalah, karena itu bisa membantu nilainya, IPK-nya lebih tinggi kalau dapat nilainya A. Tetapi ada minimumnya, bare minimum untuk mengambil minimal SKS buat ikut yudisium tersebut. Nah, berkas Jokowi tersebut menurut tim Polda Metro Jaya itu berada di dalam penguasaan untuk proses hukum. Dan dari Ketua KIP mengatakan oke, tidak masalah, dalam undang-undang memang sudah diatur kalau berkas-berkas dalam proses hukum itu tidak boleh dibongkar atau ditunjukkan karena bisa mengganggu proses hukum tersebut. Tetapi bagaimana dong dengan statement dari tim Roy Suryo CS yang mengatakan bahwa ada pola yang kebaca dari tim mereka ini, bahwa seolah-olah dari KPU terutama, baik yang DKI Jakarta, Surakarta, dan lain-lainnya, salah satunya adalah KPU Surakarta. Karena ada indikasi di sini, kalau menurut timnya Roy Suryo CS bahwa adalah aneh, peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 menyatakan dengan tegas bahwa dokumen untuk pada saat mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu tidak boleh dimusnahkan dalam kurun waktu tertentu. Apalagi ini juga menjadi salah satu poin yang sangat aneh, kenapa buru-buru dimusnahkan. Karena ada salah satu alibi, kalau aku tangkap di sini kan terminologi yang dipakai dari tim KPU ini agak nggak clear ya. Dia bilang bahwa berkas-berkasnya Pak Jokowi itu ya seharusnya sudah musnah atau sudah hilang dan sebagainya. Bagi aku konyol ini, makanya dari tim Roy Suryo CS kan bilang kami minta dong BAP, berita acara pemusnahannya, kapan dan siapa yang melakukannya dan alasannya apa, karena baru setahun 2 tahun kok sudah nggak ada. Itu adalah hal yang sangat janggal dan aku harus mengakui ini adalah hal yang cukup unik. Nah, tetapi poinnya adalah sekarang begini, kenapa sih kok harus dilakukan seperti itu, padahal ini ada aspek unsur pidananya, karena kalau memang betul ijazah ataupun berkas-berkas calon kepala daerah saat itu yang punya Pak Jokowi kan ya, itu dimusnahkan, sudah jelas itu melanggar aturan KPU nomor 17 tahun 2023 dan ada unsur pidananya. Kenapa mereka berani mengambil resiko sebesar itu? Karena menurut timnya Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, ini bisa ancaman hukumannya adalah sekitar 10 tahun penjara. Bahkan juga Roy Suryo bilang begini, UGM itu kan pernah kelakar cerita bahwa dia adalah peringkat nomor 2 nasional terbaik untuk penyedia informasi nasional. Tetapi untuk menyediakan data-data terkait dengan Pak Jokowi kok kayaknya susah banget gitu. Menurut aku ini sih bukan karena ranking atau apa ya, lebih karena masalah individunya Pak Jokowi yang sedang menjadi perdebatan. Jujur kalau aku lihat keterangan dari ketua KIP ke UGM-nya, di hati kecilku tuh ngerasa kayaknya ada yang janggal deh. Tetapi pada saat aku dengarkan secara keseluruhan dari keterangannya Polda Metro Jaya ditanya-tanya sama ketua KIP, oh alasannya seperti itu. Jadi kayak masih 50-50 begitu loh. Apakah benar memang ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu atau asli dengan berbagai macam kejanggalan yang ada di kedua belah pihak. Dan sidang ini juga tidak serta-merta mengatakan mendukung Roy Suryo CS atau mendukung ya Pak Jokowi. Ini masih butuh proses pembuktian yang masih cukup panjang dan kita
kita lihat nanti perkembangannya. Mudah-mudahan kebenaran akan segera terungkap karena seperti kita bahas di awal, tujuan dari Roy Suryo CS membahas ini dan juga begitu kritis, kayaknya bukan sekedar masalah ijazah asli atau palsu begitu loh, tetapi karena ada unsur-unsur yang dia bilang bahwa saya tidak mau, kata Rismon Sianipar ya, bahwa Gibran itu akan menjadi presiden di tahun 2029. Bahkan Pak Jokowi pun sekarang sudah memberikan statement lewat timnya bahwa akan membantu partai yang diketuai oleh putra bungsunya juga di tahun 2029 nanti. Jadi ini sudah ada indikasi terkait dengan persaingan politik. Jadi sudah benar-benar gerilya dari tahun 2025 ini. Amazing ya, ini namanya politik yang luar biasa. Itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus ini. Aku tahu banyak yang pro dan kontra, tapi ya sudahlah, terus kita kawal, kita lihat nanti mana yang lebih masuk akal, mana yang mendekati kebenaran. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.